Halo sahabat petani dimanapun berada, kali ini tim ACLS sedang berada di Sumedang, Jawa Barat. Nah, kali ini saya berada di daerah yang penuh dengan tanaman Indigofera. Tentunya tadi teman-teman sudah melihat ya, pemandangan yang luar biasa. Karena kenapa? Kami sedang berada di perbukitan. Ketinggiannya kurang lebih 1200 mdpl. Nah, kali ini kita berkesempatan mewawancarai seorang praktisi yang sudah sangat berpengalaman untuk tanaman Indigofera ini. Apa sih tanaman Indigofera ini? Ya, yang kita ketahui adalah tanaman Indigofera ini adalah dibawa oleh bangsa Eropa pada tahun 1900. Tentu udah lama banget ya teman-teman petani dimanapun berada. Nah, di Indonesia sendiri tanaman Indigofera itu banyak sekali nama-nama penyebutannya. Salah satunya ada tom, ada indigo, ataupun tarum. Nah, di Jawa Barat sendiri disebut dengan tarum. Jauh sebelumnya orang mengenal tarum ini hanya sebagai pewarna kain. Tapi pada tahun 1809 bahwa Indigofera ini sudah dimanfaatin oleh para petani di daerah Wonogiri, yang dimana mereka menanam Indigofera ini untuk keperluan dimana ketika mereka nanam kopi, teh, ataupun tanaman keras lainnya itu harus ada tanaman Indigofera ini. Fungsinya untuk apa? Ayo teman-teman. Nah, tidak lama lagi kita langsung ke praktisinya. Yuk ikutin saya. Halo, nama saya Dohar. Kegiatan sehari-hari di area perkebunan, ya perkebunan di samping kegiatan-kegiatan eksternal lainnya dan beberapa kegiatan lagi. Tapi khusus pada musim-musim sekarang saya fokus di pembudidayaan tanaman Indigofera. Indigofera peruntukan untuk peningkatan protein pakan ternak. Ada kelinci, kerbau, sapi, lembu, termasuk kuda. Itu output daripada tanaman Indigofera nantinya setelah diadakan beberapa fermentasi lanjutan. Nah, sekarang saya coba di sini membudidayakan tanaman Indigofera. Untuk penanaman Indigofera kita tanam dari benih biji. Nanti ada kita kebun benih itu tentu jarak tanamnya kita atur 3 x 3 meter agar naungannya tidak rapat dan pertumbuhan atau penyerapan ultra terhadap daun itu cepat sehingga cepat dia menumbuhkan buah. Nah, buahnya itu nanti akan kita ambil setelah buahnya coklat. Setelah buahnya coklat nanti kita ambil, kita keringkan, baru kita fermentasi. Kita fermentasi, kemudian kita keringkan lagi, fermentasi, keringkan lagi, baru dipilah melalui tampi. Tampi nanti kita seleksi, ya, diambil, difermentasi, dijemur, ya, baru dipilah, ditampi. Nah, nanti itu diseleksi lagi bibit-bibitnya, kecil-kecil bibitnya seperti pete tapi dia agak bulat seperti ini dia. Nanti itu dari bibitnya. Nah, teknik untuk pembenihan adalah benih tersebut kita rendam terlebih dahulu 1-2 menit dengan air panas suhu minimal 100 derajat suhu airnya. Kita didihkan air 1-2 menit. Setelah itu buang air panasnya langsung dituang dengan air biasa, air dingin. Nah, teknik pembibitannya itu untuk dibibitkan adalah jam 6 sore. Pokoknya dia antara 10 sampai 12 jam.
Nanti pagi jam 6 atau jam 7 sudah bisa diambil dan dikeringkan terlebih dahulu. Dikeringkan terlebih dahulu baru ditabur. Kita ada bedeng semai ditabur, dibuat 1 kali 2 meter atau 2 kali 4 meter ditabur. Jadi biasanya dalam 1 kilo itu, dalam 1 kilo biji itu bisa mencapai 100 sampai dengan 110. 100 sampai dengan 110.000 bibit. Nah, dalam masa pembenihan setelah ditabur, tunggu dalam jangka hanya 2 minggu, 14 hari ya minimal, maksimal itu 20 hari. Itu sudah bisa disapih ke dalam polybag. Polybag ukuran kecil ya 17 kali 14 ya, 17 dalam kecil. Nah, medianya kalau di daerah semi soil seperti di daerah Jawa Barat, ini cocoknya dengan menggabungkan mixer antara pupuk kandang kambing dengan pupuk kandang ayam. 1 pupuk kandang ayam, 1 pupuk kandang kambing plus 2 tanah. Nah, ayamnya ini yang jadi masalah. Ada ayam broiler, ada ayam pedaging. Nah, yang pertama sekali kalau di persemaian itu cocoknya adalah ayam pedaging. Itu kalau di pembibitan. Nah, di pembibitan ditunggu dalam jangka 1,5 bulan. Dia 1,5 bulan dia sudah siap tanam ke lahan. Nah, sekarang di lahan di rata-rata di Jawa Barat karena topografinya rata-rata di atas 30 derajat kemiringan, itu cocoknya pengolahan lahannya harus lebih dari pengolahan lahan daerah datar. Contohnya kalau di daerah Sumatera paling kencang 2 kali pengolahan lahan seperti bajak pakai mekanis. Itu tanahnya harus digemburkan. Artinya pertumbuhan gulma di bawah tanah, biji-bijian gulma di bawah tanah dapat ditekan seminimal mungkin. Nah, kalau di Jawa Barat umumnya itu bisa sampai 3-4 kali pengolahan lahan di bajak. Bajak pertama harus dikasih jeda sampai 1 minggu. Bajak kedua 1 minggu, bajak ketiga 1 minggu sampai 3 kali tergantung kondisi lahannya. Jawa Barat juga dikatakan kulturnya tidak sama, sifat fisik tanah tidak sama, walaupun itu katakan di Bandung Barat katakan. Bandung Barat semua tidak semua sama sifat fisik tanah, bisa berbeda-beda. Makanya ada sebagian biasanya tumbuh di sini bagus, di sebelah situ padahal hanya jarak 20 meter. Ini masalah di dalam tanaman, apalagi di dalam tanaman di bawah tahunan masa panennya. Oke, selanjutnya setelah ditanam dari persemaian dipindahkan ke lahan, itu masa teknik penanamannya ini yang sering sekali diabaikan oleh para pekerja. Itu harus benar-benar seperti bayi, perlakuan tenaga terhadap bibit dibuat seperti bayi. Jadi angkat bibit contohnya tidak boleh batang, harus polybagnya yang diangkat. Tapi sebelumnya itu di lahan setelah dibajak tadi sampai 3 kali, 2-3 kali atau 4 kali, di lahan harus disiapkan lubang tanam. Tergantung selera jarak tanam. Nanti dari jarak tanam kita ketahuan per hektarnya berapa batang. Nah, katakan itu 1 kali 1 meter, berarti 1 hektar itu ada 10.000 lubang. Jadi si pekerja harus siapkan 10.000 lubang. Itu lubang itu dikasih pupuk kandang dengan kambing. Nah, di sini baru dipakai pupuk kandang ayam pedaging. Yang tadi di persemaian broiler. Ya, ini pedaging. Nah, ini dikasih 1 batang atau 1 lubang itu 1 kilo. Per lubang 1 kilo. Berarti 10.000 kilo, 10 ton per hektar. Itu wajib gitu. Itu wajib di lapangan dilakukan. Yang kadang-kala implementasi yang sering meleset. Makanya di sana ada pengawasan yang melekat. Harus benar-benar 1 kilo. Kadang-kadang kondisi pupuk itu basah dengan kering berbeda. Nah, ini si pekerja ini yang harus ada pengawasan yang melekat. Harus benar-benar 1 kilo diimplementasikan ke lubang tersebut, baru dilakukan penanaman. Nah, satu lagi
Kalau pupuk itu masih basah atau semi basah, sebaiknya dibiarkan 2-3 hari baru ditanam. Jangan langsung diadakan penanaman agar gasnya bisa keluar, gas yang dari luar tadi, kan pupuk kandang kambing sama pupuk kandang ayam. Itu kalau di lapangan. Baru setelah itu dilakukan pengamatan, harus setiap hari. Jadi tidak berlaku sistem yang seperti teori-teori yang sebelumnya sekali seminggu. Ini harus setiap hari. Makanya harus ada semacam mobiler. Diperhatikan, ada di sana memperhatikan kondisi tanaman. Sebab apalagi zaman sekarang ini cuaca berubah-ubah, sangat berpengaruh terhadap tanaman. Nah, setelah ditanam tadi, baru dilakukan perawatan. Di perawatan tanaman tadi setelah ditanam ke lapangan itu dihindari pemakaian herbisida. Kalau praktek saya di lapangan itu sangat mempengaruhi. Yang pertama sekali, tingkat pertumbuhan tanaman, yang jenis tanamannya pemanenan di bawah tahunan itu sangat berpengaruh, jagung dan lain sebagainya, apalagi indigo vera seperti ini, itu sangat berpengaruh. Yang kedua, pengaruhnya adalah kualitas protein yang ada di tanaman. Indigo vera, sebab proteinnya itu terdapat di pucuk sampai di pangkal lunak. Di situ ada protein tinggi di indigo vera ini. Jadi dihindari pemakaian herbisida. Itu yang kadangkala diabaikan oleh para teman-teman kebun yang lain seperti di daerah lain. Kemudian selanjutnya setelah itu, nah biasanya dalam 1 bulan ke atas biasanya itu hama banyak, utama di daerah topografinya di atas kelerengan 30 derajat tadi. Daerah topografinya berbukit lah, kurang lebih seperti itu. Musuh utamanya itu hama biasanya. Nah, kalau zaman dulu hama itu sepertinya datangnya tertentu, nyerang tanaman itu tertentu, seperti hama petani padi, hama petani jagung dan lain sebagainya, kol, sayuran, biasanya itu zaman dulu tuh tertentu. Tapi kalau sekarang saya amati di lapangan itu setiap pancaroba dari panas ke hujan, biasanya 2 hari setelah itu sudah mulai datang hama seperti ulat hijau kecil, coklat kecil, dan hitam berbulu. Dan hitam berbulu ada mata-matanya di belakang, di buku-bukunya. Itu yang saya amati di lapangan, khusus tanaman indigo vera. Kemudian teknik penanggulangannya, kalau kita sudah tahu seperti itu, berarti setiap musim pancaroba, artinya teori yang tadi tidak dipakai lagi. Setiap pancaroba kita harus siap-siap minimal 1 hari setelah hujan ke panas atau 1 hari setelah panas ke hujan. Itu harus kita tanggulangi dengan pemakaian semprot seperti Fastak. Ya, kalau di sini kita pakai Fastak, Sagribit juga kita pakai jenisnya. Jadi kita pakai dosisnya itu 50 mg per tank. 1 tank itu 15 liter. Ya. Itu yang kita praktekkan di lapangan untuk penanggulangan hama di lapangan tadi. Nah, kemudian tentang produksi, masa produksi kita rentet ke belakang. Setelah tadi di persemaian 1,5 bulan plus 2 minggu 14 hari di lapangan, berarti sekitar 2 bulan di persemaian. Itu mulai dari biji ke bibit. 2 bulan di persemaian atau lebih 1-2 hari dalam masa perencanaan itu sudah bisa. Begitu ditanam itu 4 bulan. Ya, 4 bulan sudah kita mulai produksi pertama. Itu yang saya praktekkan dan sudah kenyataan seperti ini. 4 bulan sudah siap panen. Nah, setelah panen pertama, tunggu 50 hari ke depan menurut SOP yang kita pelajari itu sudah siap panen lagi yang kedua. Itu keuntungan daripada penanaman tanaman indigo vera.
namanya Indigofera colleengiana. Ya teman-teman bisa share mungkin barangkali di YouTube, barangkali di media lain ada itu Indigofera colleengiana. Ya, pemakaian ACL ini kebetulan di tempat saya ini sudah saya praktekkan ACL. Saya praktekkan pertama di pembibitan, area pembibitan, kemudian di lapangan. Di pembibitan 1 minggu setelah sapi, 1 minggu tadi kan di masa tabur 2 minggu. 1 minggu setelah disapi saya coba kurang efektif, ya kurang efektif. Tapi di lapangan yang saya pakai itu umur 1 bulan, tanaman di lapangan 1 bulan itu rata-rata ketinggiannya bisa dalam jangka 20 hari bisa mencapai sampai dengan 7 cm. Tingkat pertumbuhannya dengan tanaman yang tidak dipakai ACL. Ada kelebihan di sana ACL dengan dosis 100 mg ya. 100 mg per cap tangki, atau bahasa lapangannya itu tangki kata orang itu ya. Kalau bahasa petaninya itu cap, katanya itu isinya 15 liter air. Jadi per 15 liter air itu kasih 100 cc atau 100 mg. Itu diaplikasikan terhadap tanaman berumur 1 bulan setelah di lapangan. Itu yang saya praktekkan di Indigofera. Memang ada perkembangan bisa mencapai kurang lebih 7 cm dalam jangka 20 hari. Dan tingkat tunasnya juga ada tumbuh tunas-tunas seperti ini. Seperti ini. Dia tumbuh. Berikut itu tumbuhnya. Di samping pertumbuhan batang, pemakaian ACL, tumbuh juga tunas-tunas seperti ini, tunas baru seperti ini. Inilah yang dibutuhkan kalau khusus tanaman Indigofera. Sebab yang dipanen, yang diproduksi adalah pucuk sama batang lunak. Kalau batang bawah tidak dipakai. Nah, itu jadi sangat dibutuhkan memang dalam tanaman Indigofera. Nanti selanjutnya kalau untuk di persemaian tadi mungkin dia masih batas waktu 2 minggu setelah disapi ya, akar serabutnya belum begitu kuat. Nah, akar serabutnya begitu kuat. Nanti ke depan akan kita coba lagi bagaimana kalau di persemaian kita aplikasikan setelah umur 1 bulan di persemaian. Tadi di persemaian kan umur 2 bulan. Kita aplikasikan umur 1 bulan. Akan kita perhatikan lagi ya bagaimana tingkat pertumbuhannya. Tadi umur 1 bulan setelah di lapangan sudah jelas ada pertumbuhan. Nanti kita bisa buktikan di lapangan sungguh jauh perbedaannya antara pemakaian ACL dengan yang tidak dipakai ACL. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang ACL. Maju terus ACL. Nah, barusan teman-teman para petani dimanapun berada mendengarkan pengalaman dari Pak Dohar. Pak Dohar adalah praktisi tanaman Indigofera yang sudah berpengalaman bertahun-tahun di kebun ini. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang saya berada di depan kebun Indigofera. Ya, teman-teman bisa lihat tingginya ini kurang lebih bisa sampai 2 meter lebih. Saya sendiri kan tingginya 180 cm. Saya mau mengajak seluruh petani di Indonesia untuk selalu menggunakan pupuk-pupuk berkualitas tinggi. Salah satunya adalah nutrisi terbaik ACL. Bersama ACL, petani maju dan sejahtera.